Oke, buat teman-teman ya, di sini juga saya akan berbagi. Jadi piston Miosol ini kan sudah oversize cepet ya. Berarti dia kalau diukur menggunakan Sigmat itu 51. Siap, Bos. Kalau diukur itu 51. Jadi rencananya saya akan mengganti si piston ini ya, karena sudah ada baretan rambut. Tapi setelah saya ukur masih bisa ya, jadi kita cukup mengganti ringnya aja. Dan di sini saya akan mengganti ringnya menggunakan ring piston dari motor Grand oversize cepet ya. Nah, kita akan saksikan ya. Oke ya, buat teman-teman, jadi piston dari Miosol oversize cepet ini sudah saya bersihkan ya. Nah, bisa dilihat ya, ini sudah bersih ya, sudah bersih. Jadi pada saat saya buka piston Miosol ini, seperti yang teman-teman lihat ya di video pertama itu, nah tanda panah dia ke atas ya, ke atas dia, tanda panahnya ke atas seperti ini. Nah yang betul itu kan seperti ini, tanda panahnya ke bawah ya. Untuk Yamaha dia menggunakan tanda panah atau segitiga ya. Nah kalau untuk Honda dia menggunakan huruf in ya untuk lap atas. Lalu kita bisa mengukur dari belakang ya, dari pen piston ya menggunakan Sigmat. Intinya angka yang lebih besar itu adalah klep X ya, angka yang lebih besar di sini ya. Lalu angka yang lebih kecil klep in ya. Di sini saya tidak melakukan pengukuran lagi ya, karena di video saya yang lain sudah ada. Nah jadi bagian blok sehernya di sini sudah saya amplas ya. Sudah saya amplas menggunakan amplas halus dan kit ya. Jadi dia ada baretan-baretan halus. Nah, jadi dia ada baretan halus di bagian sisi atas sama bawah ya. Karena pada saat si piston ini pemasangan terbalik, dia ada apa ya? Ada gentakan ya, ada gentakan pada saat si piston ini mundur ya. Pada saat si piston ini mundur si setang ini dia agak menempel di bagian buntut piston ya. Jadi pada saat si piston ini mundur dia ada narik seperti ini ya. Si setang ini ada benturan sedikit ya. Jadi mengakibatkan dia ada baretan ya, baretan atas bawah. Nah, tapi baretan di sini dia masih aman ya. Baretan di sini dia masih aman, masih baretan rambut ya. Dan di sini sudah saya siapkan ringnya. Kebetulan di sini saya menyimpan ring dari motor Honda ya, Honda Grand ya, dengan kode GN5 oversize 100. Nah teman-teman bisa lihat di sini ya, di sini oversize 100 ya. Nah mana ya, nah, quantity. Nah di sini kita lihat, ini ya, ring set ya. Nah bisa dilihat ya, oversize 100 ya, atau 1 mili ya, dengan kode GN5 ya. Nah di sini sudah saya buka ya, dan saya sudah melakukan pengukuran. Di sini memang sama dia ya, untuk ring piston Mio Karbu ya, khususnya ya Mio Karbu dan Grand atau Vega Air New Jupiter itu sama ya untuk ring pistonnya, kecuali pen pistonnya dia berbeda ya. Lalu kita akan coba melakukan pengukuran di bagian blok seher ya. Jadi ini ring piston yang lama ya, ring piston Miosol yang ini ya, yang kondisinya ngebul. Nah kita akan ukur ya. Di sini ada ring kompresi depan ya, atau ring kompresi 1 ya. Nah ini ring kompresi paling depan kita akan ukur ya, kerenggangan dia. Nah ini, nah kita akan ukur dia di sini yang kemakan bagian, yang lebih banyak kemakan bagian ring ya, bagian ring. Nah kita akan masukkan sehernya ya, agar dia lebih rata. Nah teman-teman bisa lihat ya di sini. Nah dia sudah kemakan ada sekitar 2 mili lebih ya, atau 3 mili ya. Bisa dilihat gap ya, gap jarak ring piston ini. Ini yang lama ya, yang belum saya ganti. Nah lalu kita akan lihat ring kompresi 2 atau ring kompresi belakang ya. Ini akan lebih jauh lagi ya,
akan lebih jauh lagi. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya di sini. Kita akan nyalain. Nah, di sini terlihat ya gapnya dia jauh. Kurang jelas ya kalau menggunakan blitz karena kondisinya malam. Nah, bisa dilihat ya di sini gapnya jauh. Lalu kita akan ukur menggunakan ring piston yang baru ya, ring piston dari Honda Grand ini ya, Oversize cepet. Nah, kalau ring piston ini yang baru dia rapet ya, dan saya akan melakukan pergantian di ring pistonnya aja, jadi saya tidak oversize lagi ya. Nah, ini untuk ring piston 2 ya, atau ring piston belakang ya. Nah, kita akan masukkan, kita akan ukur lagi ya. Nah, di sini dia masih sangat rapet ya. Nah, kita akan masukkan lagi ke dalam ya. Kita menggunakan seher agar rata ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini jedanya sangat, nah kelihatan ya. Kita akan nyalakan. Nah, jauh ya dengan ring piston yang tadi. Nah, bisa dikatakan ini masih sangat bisa ya kita lakukan pergantian ring pistonnya aja, karena di blok sehernya ini baretannya tidak dalam ya, cuma baretan halus ya, baretan rambut. Nah, ini untuk ring piston 2 ya, atau ring piston belakang dari motor Grand yang akan saya gunakan ya. Nah, sekarang kita ukur ring piston depannya ya, atau ring piston 1. Nah, sini kita menggunakan seher lagi. Nah, dia sudah pas ya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Nah, ini jarak gapnya sedikit ya, berbeda sekali dengan ring piston yang tadi ya. Jadi bisa dipastikan ring yang lebih banyak kemakan di bagian ring pistonnya ya. Dan untuk sehernya ini masih oke ya, dia cuma masih ada baretan rambut. Dan kalau memang si seher ini dia luka parah, si bloknya juga luka parah ya, mau nggak mau akan dilakukan pergantian ya. Karena di sini sudah saya ukur, bisa dilakukan pergantian. Kita lakukan pergantian di bagian ring pistonnya aja. Kenapa? Karena untuk meminimalisir biaya. Kenapa? Karena part-part yang diganti ini agak banyak ya, kayak noken as, terus payung klep, lalu pelatu klep, dan di bagian sok depan dari miosol ini juga macet ya. Itu akan dilakukan perbaikan juga, dan belum yang lain-lainnya. Jadi kalau kita kebentur biayanya dananya belum mencukupi ya, jadi kita lakukan untuk pergantian ringnya aja. Dan ini saya bisa pastikan sangat bisa ya. Nah, sekarang kita akan lanjut pemasangan. Oke, buat teman-teman ya, di sini pistonnya sudah saya pasang ya. Ring pistonnya juga sudah saya pasang. Lalu di sini juga saya tes menggunakan oli ya. Di sini sudah saya tes menggunakan oli ya, biar dia masuk ke lubang-lubang ring olinya ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, di sini bisa lihat. Nah, lalu kita dorong seperti ini ya ke depan. Nah, setelah kita dorong ke depan seperti ini, kita dorong lagi ke atas ya. Kita lihat apakah ada sisa oli di depan. Nah, di sini kita tuang dulu ya. Ini kita akan lihat. Di sini kita cari tempat dulu. Nah, ini kita akan lihat ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, tidak ada sisa oli ya di bagian blok seher bagian depan ini ya. Tidak ada oli yang tertinggal. Dan lalu di sini saya menambahkan, jadi kenapa saya menggunakan ring piston Honda Grand ini ya di piston Yamaha Mio ini. Kenapa? Karena bukan sengaja saya membeli ya, mencari ke toko, lalu saya membeli ring piston dengan ring piston punya Honda Grand
dalam artian bukan sengaja saya membeli ya. Jadi memang ring piston Honda Grand dengan oversize 100 ini ya, itu memang kebetulan ada ya, kebetulan ada di bengkel saya, jadi stok lama. Jadi kalau kalau sengaja saya membeli ngapain? Kalau memang saya mau membeli ya saya beli aja ring piston Mio oversize cepet. Kalau memang niatan saya tadi yang saya ganti ringnya aja ya, tidak dilakukan oversize. Nah setelah saya ukur-ukur, lalu kebetulan ada stok dari ring piston Honda Grand oversize cepet. Lalu saya lakukan pengukuran dan pas ya, sama ya dia, dan bisa diaplikasikan ya pada saat-saat kepepet dalam artian karena pergantiannya banyak yang dibutuhkan kan dananya juga lumayan. Jadi ini dapat mengurangi biaya ya, yang tadinya sekian dia jadi bisa berkurang lagi ya, lumayan. Jadi bisa meminimalisir biaya yang tadinya akan membengkak dia jadi tidak membengkak ya. Oke ya, buat teman-teman, di sini saya akan melakukan pemasangan packing lalu pemasangan blok seher ya, pemasangan piston. Jadi kita wajib mengecek dari baut tanam ini atau baut tusuk sate ya. Nah jadi baut tusuk sate ini kita cek ya, apakah dia ada yang kendor. Nah ini satu agak kendor ya. Nah ini kita akan kencengin ya, kita akan kencengin menggunakan tang setel atau mur 12 double ya. Dan di sini juga kita akan mengecek oli ya, oli dari pompa oli ini masih berfungsi dengan baik atau tidak ya. Karena selahannya nggak ada ya, kita putar menggunakan magnet aja. Nah terlihat ya olinya keluar ya. Nah ini olinya keluar ya, ini olinya belum saya ganti ya, belum saya kuras. Berarti pompa oli ini masih bekerja dengan baik ya. Jadi jangan sampai setelah kita pasang kita tidak mengecek dulu ya, tiba-tiba oli ini tidak naik ya, karena diakibatkan si pompa oli ini sudah tidak bekerja ya. Oke, sekarang kita akan lakukan pemasangan. Oke ya, teman-teman bisa lihat. Nah ini packingnya sudah saya pasang, packing kertasnya ya. Lalu pistonnya sudah saya pasang ya. Nah ini bisa diperhatikan titik tanda panahnya dia ke bawah ya. Jadi untuk Yamaha itu biasa dia menggunakan tanda panah atau titik bulat di bawah sama segitiga ya. Nah biasanya dia titik bulat di sini nih, di bagian bawah. Nah ini tanda panahnya sudah saya tambahkan ya, tengah-tengah tuh. Ini tanda panahnya mengarah ke bawah ya. Nah kita akan lakukan pemasangan blok seher ya. Oke ya, kita akan lihat bagian knalpotnya ya, dia sudah tidak ngebul ya, kita akan lihat lagi. Sudah kelihatan ya buat teman-temannya, ini sudah tidak ngebul ya. Tuh, udah nggak ngebul ya. Sudah tidak keluar asap ya. Sudah tidak keluar asap ya. Jadi pengaplikasian dari ring piston Honda Grand oversize cepet ini bisa ya diaplikasikan ke piston Yamaha Mio oversize cepet, sama dia ya untuk ring pistonnya. Jadi teman-teman sudah tidak perlu melakukan pengukuran, sudah tidak perlu melakukan testimoni lagi ya. Jadi sangat bisa ya, sangat bisa diaplikasikan. Jadi buat teman-teman yang tiba-tiba mengalami hal yang sama, kebentur biaya, jadi bisa kebetulan ada mungkin yang dari ring piston Honda Grand ini, jadi bisa diaplikasikan ya. Oke buat teman-teman ya, jadi itu aja dari saya
pergantian dari ring piston Honda Grand yang saya aplikasikan ke piston Yamaha Mio oversize CP ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, yang sudah subscribe, like, komen ya. Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diluaskan rezekinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.